Dede. Perbaiki Perbaiki sholatmu agar hidup hidupmu kita lebih menjadi baik. Ya, Sholatnya udah baik nih mah. Udah semuanya baca udah benar. Semua udah baik gitu kan. Tapi ujian terus-menerus ada dalam hidupnya tuh ada tuh mah. Ada aja musibah mah. Ada aja cobaan mah. ujian itu oleh Allah diberikan kepada kita agar lulus. Kalau lulus daripada ujian, harkat derajat kita oleh Allah akan naik. Makanya orang takwa oleh Allah diberikan Al-Furqan. Coba kalian lihat Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, kalau kamu orang takwa, aku berikan kepada kalian Al-Furqan, pembeda. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang wajib, mana yang sunat. Dari mana Al-Furqan? Sambungkan ke Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan, petunjuk dan pembeda. Makanya kalau kita pengen dapat Al-Furqan, biar tahu harus bagaimana kita melangkah, banyak mentadaburkan Al-Qur'an. Itu janji Allah. Seberat apapun masalah kita, kata Bedu, Allah berjanji bagi orang yang takwa. Lihat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Allah berikan rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Lihat oleh Anda masing-masing, termasuk kita nih. Mama yakin, seyakin-yakinnya suatu saat kita semua pernah mengalami masalah yang berat luar biasa. Betul, Ma. Sampai berpikir rasanya gue gak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, dijamin oleh Allah jalan keluar yang baik. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernahkah Anda melihat orang mati, tetangga mati, di TV pada mati? Tiap hari ratusan orang mati seluruh dunia. Iya apa iya? Iya. Ya. Banyak mengingat kematian. Kalau saya mati, rumah mewah nggak dibawa, mobil mahal nggak dibawa, gelang sampai ke sikut nggak dibawa, laki yang ganteng, bini yang cantik nggak dibawa, yang saya bawa amal. Makanya Allah berfirman dalam Ali Imran 102, hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi banyak mengingat kematian. Kalau ngomong, Allah ridho nggak? Dosa nggak? Kalau bersikap, berperilaku, Allah ridho nggak dengan ini? Dosa nggak? Bagaimana akibatnya di alam akhirat? Kalau banyak niat kematian, insya Allah. Lihat di TV orang mati, bebangkis, kemudian flu, batuk-batuk, plek, mati. Bagaimana kalau itu saya? Begitu banyak kematian, tiap kita melangkah, pasti ingat Allah, kerjakan perintah Allah. Jadi yang dilarang oleh Allah, insya Allah istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf 13. Orang yang mengatakan saya sudah beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, kata Allah jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kalian. Itu janji Allah. Kalau Allah berjanji tidak pernah mengelak dari janjinya. Baik, Ma. Nah, Ma, bicara tentang sholat yang bolong-bolong. Biasanya itu bolong-bolong karena pas kita sholat kayak ada rasa terpaksa dalam diri kita, Ma. Kayak misalnya kita kurang menikmati sholat itu. Nah, itu caranya agar kita menikmatinya bagaimana? Awalnya boleh jadi terpaksa, lama-kelamaan terbiasa. Silahkan paksa, paksa. Lama-lama menjadi kebutuhan. Makanya sholat itu aqimus sholah, bukan amilus sholah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Artinya yakin dalam sholat Allah melihat, menilai saya. Di luar sholat pun Allah melihat, menilai saya. Kalau hanya amilus sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Sholat dikerjakan, habis sholat emang gue pikirin. Laksanakan, aqimus sholat, yakinkan. Semuanya akan menenangkan hati. Rasulullah kalau punya masalah, Bilal cepat azan. Untuk kita berzikir, menenangkan hati kita. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Kalau sholatnya aqimus sholah, mendirikan sholat. Iya. Nah ini mas supaya kita sholatnya pahalanya nggak gugur mah, pulang dari masjid, misalnya habis sholat terus tiba-tiba ada ngeliat tetangga atau teman kita yang tidak sholat, terus dalam hati suka tercetus terlintas, bukannya sholat main-main. Nah
Itu kan jadi merasa kita paling itu mengurangi paling pahala kita. Gitu, mah. Jangan songong, maaf dalam tanda kutip, yang rajin sholat aja belum tentu diterima. Boleh jadi, maaf, jangan merasa gue hebat. Ada orang yang ibadahnya ibadah sholat malam selain sholat wajib. Hebat, luar biasa. Tapi ada orang yang tidak bisa sholat malam. Banyak sedekah. Ada orang yang gak sempat dia sedekah. Di mana-mana dia zikir kepada Allah. Ada lagi orang yang sebetulnya sholat malam kagak, sedekah kagak, zikir kagak, boleh jadi banyak puasa sunat. Ada lagi orang yang barangkali sholat malam kagak, sedekah kagak, zikir kagak, puasa sunat kagak, tapi banyak nolongin orang. Tetangganya yang aki-aki, yang nini-nini, mungkin sama anak kecil tetangganya ngasih permen, yang nggak seberapa, mungkin orang nyebrang diseberangin. Banyak amal baiknya ya, mah. Betul. Makanya hidup jangan merasa gue paling hebat. Itu kesombongan. Yang sombong adalah saudaranya. Setan. Cuma orang itu nggak menunjukkan aja. Sama ya. orang. Jadi makanya jangan merasa gue hebat. Banyak orang lain yang lebih hebat dari kita. Boleh jadi banyak orang yang mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan kampung kita aman. Ya Allah, jauhkan dari corona. Ya Allah, Amin. di kampung kita mudah-mudahan sehatkan semua. Ya Allah, mudah-mudahan si anu itu diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah. Kita kan tidak tahu doa mereka. Betul, betul. Boleh jadi orang yang merasa hebat, paling gaya, paling banyak sedekah, merasa pemimpin yang adil, bisa selamat di akhirat gara-gara doanya orang yang nggak nampak. Makanya apa yang kita banggakan, semua yang kita lakukan karena Allah. Apa yang disombongkan, gue bukan siapa-siapa. Betul, mah. Iya, iya. Betul, Mah. Begitu. Nah, Mah, salah satu faktor utama diterimanya sholat itu kan khusyuk ya, Mah. Nah, agar kita sholatnya khusyuk gitu gimana? Karena itu susah Satu. banget, Mah. Mah. Mau udah satu padahal. Sok. Kita akan dengarkan penjelasan Mama setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede.